Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Alan Turing program AI Mastery Orbit Future Academy. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek akhir kami. Adapun judul dari yang kami ambil adalah implementasi K-means clustering untuk pengelompokan kinerja perusahaan berdasarkan rasio profitabilitas pada perusahaan sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Mungkin sebelumnya, next slide. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami, dan yang pertama adalah saya sendiri, Ersa Rusyana dari program studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian rekan saya Nur Amalia Putri dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Makassar. Kemudian Wildan Nasini dari program studi S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Kemudian Mirza Yusuf Ataya dari program studi S1 Antropologi Universitas Airlangga. Dan kemudian yang terakhir adalah Michael Chandra Gunawan dari program studi S1 Akuntansi Universitas Jember. Nah, langsung saja, next slide. Nah, untuk latar belakang kenapa kami mengambil penelitian dalam proyek akhir ini, dan yang pertama adalah tentang pasar modal. Adapun perkembangan pasar modal Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan pasar modal juga diiringi dengan peningkatan jumlah saham. Harga saham yang diperjualbelikan di bursa sangat berkaitan dengan prestasi yang dicapai oleh perusahaan. Prestasi perusahaan dapat dinilai dari besarnya kinerja keuangan selama periode tertentu. Kinerja keuangan dapat diamati melalui laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Kinerja keuangan memberikan ekspektasi harga saham yang dapat dipengaruhi oleh faktor pertimbangan oleh investor, yaitu kinerja fundamental keuangan perusahaan untuk menghasilkan laba. Investor harus jeli terhadap kemampuan fundamental perusahaan supaya dapat meningkatkan laba, dan laba tersebut merupakan faktor penting untuk memutuskan keputusan suatu perusahaan di masa depan. Adapun analisis fundamental sendiri merupakan analisis terhadap aspek-aspek fundamental perusahaan yang bisa dinilai melalui rasio keuangan perusahaan. Adapun rasio tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan sendiri menampilkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Investor yang ingin melakukan investasi jangka panjang tentunya harus memerlukan analisis fundamental. Kesehatan perusahaan dalam jangka panjang dapat berubah sewaktu-waktu. Mendapatkan jaminan perusahaan sehat dan memiliki kinerja yang baik, maka diperlukan analisis melalui aspek-aspek fundamentalnya. Kemudian selanjutnya untuk rumusan masalah, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya, Michael. Silahkan, Michael. Terima kasih Saudari Elsa atas kesempatannya. Berikutnya kita membahas terkait rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya kami adalah bagaimana mengidentifikasi kelayakan berinvestasi pada sektor consumer goods berdasarkan rasio profitabilitas. Dengan tujuan, para investor nantinya dapat melakukan penilaian beberapa perusahaan di consumer goods industry berdasarkan rasio profitabilitas. Baik, ke slide berikutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menerapkan beberapa metodologi. Yang pertama adalah mengenai dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang digunakan, dan data yang kami gunakan antara lain adalah total aset, total liabilitas, total ekuitas, jumlah saham yang beredar, total penjualan, beban penjualan, laba bersih, serta dividen saham. Kemudian dari dataset tersebut, dari beberapa perusahaan, kami menemukan 40 perusahaan. Dan di situ kami melakukan data pre-processing, yakni data pre-processing yang kami lakukan ialah data cleaning, dilakukan untuk koreksi dan homogenisasi data. Proses data cleaning bertujuan untuk menghilangkan data dengan nilai lebih dari 100%.
Kemudian kita melakukan data normalization and manipulation. Dengan metodologi ini, kami mendapatkan hasil pengolahan data yang lebih optimal. Kami melakukan data scaling untuk menetapkan skala pada data rentang 0 dan 1. Kemudian, selanjutnya, kami melakukan dimensionality reduction. Proses dimensionality reduction menggunakan PCA bertujuan untuk mengurangi fitur dari dataset kami. Dalam proses ini, menghasilkan PCA 1 yakni ROA dan ROE dan PCA 2 yakni GPM. Kemudian terakhir, kami melakukan K-means clustering yakni untuk menentukan nilai K. Maka digunakanlah elbow method. Setelah menentukan nilai K, maka algoritma K-means bisa dijalankan. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan untuk saudara Wildan dan Mirza untuk menjelaskan bagaimana hasil dari K-means clustering yang dilakukan oleh kelompok kami. Oke, terima kasih Michael atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan hasil eksperimen dari K-means clustering pada penelitian kali ini. Hasil clustering bisa dilihat dari tabel berikut, yaitu tabel Cluster of Company Profitability Performance. Di situ kita dapat melihat data perusahaan, yaitu kinerja rasio-rasio keuangan yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas, terbagi menjadi 4 klaster yang dibedakan dengan 4 warna. Yang pertama adalah klaster dengan warna hijau, klaster ketiga. Klaster tersebut merupakan klaster dengan nilai PCE 1 dan PCE 2 positif dan cenderung lebih tinggi ketimbang data-data lainnya. Karena itu dia berada di posisi paling kanan. Setelah itu ada klaster pertama dan kedua. Klaster pertama dan kedua merupakan kumpulan data kinerja mayoritas perusahaan, di mana kedua-duanya memiliki nilai salah satu PCE yang negatif. Untuk klaster pertama yang berwarna merah cenderung memiliki PCE 1 yang positif dan PCE 2 yang negatif. Sebaliknya, untuk klaster kedua, yaitu klaster yang berwarna biru, cenderung memiliki nilai PCE 2 yang positif dan PCE 1 yang negatif. Karena itu, data dari kedua klaster ini saling berdekatan, mirip tapi tidak serupa. Selanjutnya, klaster dengan warna abu-abu yaitu klaster keempat. Klaster keempat merupakan klaster yang memiliki nilai PCE 1 dan nilai PCE 2 yang negatif. Dan kedua-duanya jauh lebih rendah ketimbang data-data perusahaan lain. Melalui hasil klaster ini dapat kita analisa bahwa klaster dengan warna hijau, klaster ketiga, memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian untuk klaster 1 dan 2 merupakan perusahaan dengan kinerja rata-rata di sektor consumer good. Lalu klaster keempat yang berwarna abu-abu merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja rasio profitabilitas yang paling rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirza Yusuf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi dalam evaluation model atau penilaian skor terhadap model K-means clustering yang kami gunakan merupakan silhouette score. Silhouette score merupakan matriks untuk mengevaluasi cluster secara umum menggunakan nilai cohesion dan separation. Cohesion merupakan nilai dari mengukur seberapa dekat jarak antar objek di dalam cluster, sedangkan nilai separation didapatkan dari mengukur seberapa terpisah jarak antara satu cluster dengan cluster lainnya. Hasil evaluasi dengan nilai -1 merupakan
hasil terburuk, sedangkan hasil evaluasi dengan nilai 1 merupakan hasil terbaik. Nilai silhouette score dari model pembuatan klaster pada penelitian ini sebesar 0,440. Dengan nilai semacam ini pada dasarnya belum menunjukkan nilai yang sangat baik, namun nilai ini merupakan nilai yang terbaik dari segala model yang telah kami coba. Dari hasil eksperimen yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, algoritma K-means berhasil mengelompokkan kumpulan rasio profitabilitas pasca proses PCA menjadi 4 klaster dengan masing-masing sentroidnya. Yang kedua, karakteristik dari keempat klaster yang dibuat oleh algoritma K-means cocok dengan tujuan awal kami untuk melakukan klasifikasi kinerja relatif kumpulan emiten dengan emiten lainnya di sektor consumer goods industry. Dan yang terakhir, silhouette score pada model cluster ini sebesar 0,440. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.